Bicara soal angkot, pastinya tak bisa dilepaskan dari kota Bogor. Selain dikenal dengan julukan kota hujan, kota bersuhu dingin yang tak jauh dari Jakarta ini juga menyandang gelar sebagai kota seribu angkot. Alhasil, kemacetan jalan kota Bogor kadang membuat ngeri warga pendatang. Banyak yang belum tahu jika angkutan kota atau angkot sudah muncul pada masa pendudukan Jepang tahun 1943 dengan sebutan Zidosha Sokyaku. Pasca kemerdekaan, Zidosha Sokyaku langsung diambil alih Jawatan Perhubungan dan dikenal sebagai angkot sampai sekarang. Salah satu ciri angkot yang bikin sebel adalah kebut-kebutan dan ngetem menunggu penumpang. Tak bisa diandalkan jika ingin mengejar waktu. Kecuali jalur angkot khusus yang melayani rute Bogor Cianjur dan Bogor Sukabumi, yaitu armada L300 yang dijuluki si mobil setan atau angkot Armageddon. Tahu, tapi aku belum pernah naik. Setahu aku mobil itu cepat. Arah Sukabumi Bogor itu cuma 1 jam, makanya disebut orang mobil setan. Pernah dengar sih itu angkot jurusan Bogor Sukabumi ya, yang terkenal unik gitu. Jalan-jalannya itu cepat gitu. Jadi di jalannya tuh sering ngebut-ngebutan gitu. Mobil jenis Colt Mini L300 termasuk salah satu armada transportasi andalan masyarakat Bogor yang jumlahnya cukup banyak. Julukan mobil setan atau Armageddon muncul dikarenakan reputasinya yang secepat kilat, tak peduli di jalan sepi ataupun macet. Sejak beroperasi di tahun 1978, citra angkot L300 sebagai mobil setan sama sekali tak berubah dengan kemampuan pengemudi yang di atas rata-rata. Menurut Deden, sebagai koordinator, keberadaan si mobil setan L300 justru berasal dari tuntutan masyarakat yang ingin cepat sampai di tujuan. Makanya kita dijulukin mobil setan kayak gitu. Mobil cepat yang ngejar waktu. Kalau mereka santai-santai aja mah mau nyantai naik bisa aja di Ciawi. Sampai 3-6 jam nggak masalah. Kalau kita kan penumpang cepat, ngejar waktu. Apalagi yang sebelah kita sebagai supir yang sebelah udah gini aja, wah, udah capek itu. Nah sekarang gini, Mas bawa mobil, Mas jago nih, boleh dikatakan pernah balap di Sentul. Mas berani uji nyali dengan sana, duduk di depan. Kalau nggak kencing tampar muka saya. Siapapun yang pernah menaiki angkot L300 pasti akan mengakui keunggulan sekaligus keunikan si mobil setan dari Bogor ini. Selain kapasitasnya cukup banyak, L300 bergerak cepat di jalanan, mampu bermanuver lincah di antara padatnya kendaraan. Alhasil jalur Bogor Sukabumi yang biasanya ditempuh selama 3-4 jam bisa ditembus hanya dalam 1,5 jam saja. Meski berjuluk si mobil setan, jarang sekali terjadi kecelakaan yang melibatkan L300. Uniknya lagi, jika ada L300 yang jalannya pelan, para penumpangnya justru meminta turun untuk berganti kendaraan. Alhamdulillah sampai sekarang karena pikiran saya puas. Nggak ragu-ragu untuk nyalip, untuk berhenti. Makanya kalau bawa mobil jangan ragu-ragu. Kalau mau nyalip, kalau enggak, berhenti. Kalau kita ke kanan aja udah. Paling orang nahan, takut sama kita. Kalau mau ke kiri. Jangan ragu-ragu, itu yang paling bahaya. Yang ragu-ragu. Jadi kita mesti puas. 1. Kedua, pikiran tenang, tidak alkohol. Meski terkesan ugal-ugalan, L300 tak pernah sepi penumpang. Angkutan umum yang terkesan jadul ini beroperasi 24 jam setiap hari. Mereka biasanya ngetem tepat di bawah jembatan penyeberangan orang Pul Damri, tepat di samping Botani Square. Lokasinya sangat strategis, mudah dijangkau para penumpang. Biar nggak penasaran, tim Secret Story lalu menjajal kegesitan si mobil setan yang melegenda ini. Dengan tarif yang terbilang murah, Rp35.000 sampai Rp45.000 per orang. Nah, ini dia sensasi naik angkot L300 yang dijulukin mobil setan Bogor Sukabumi.
Selain kebut-kebutan, lewat jalan tikus juga nih. Jadi jarak tempuh bisa dipangkas lebih cepat. Ya maksudnya yang dalam arti jalan tikus itu kita nyari jalan yang nggak macet. Seperti dari keluar tol Cigombong ya, kita bendak itu masuk ke jalan Kebun Jagung, Jalan Tikus, nanti keluar kita Cibadak. Nggak kejebak macet. Mayoritas tuh Bogor Sukabumi, yang paling parah itu Cicurug sama Cibadak. Paling macet. Karena posisi tolnya belum jadi sampai sekarang. Cuma baru sampai Cigombong. Iya memang kalau sini sampai Cigombong aman, tapi kan lewat Cigombong benda Cicurug udah macet. Terus nanti kita ketemu lagi di pasar Cibadak. Karena dulu terminal Cibadak, sekarang bukan terminal, udah pasar, banyak yang dagang. Makanya kejebak macet, sampai 2-3 jam itu di situ. Makanya kita cari jalan tikus yang dibilang tadi, itu lebih cepat. Armada tua angkot L300 seakan menjadi fenomena di tengah modernisasi sarana transportasi yang semakin gencar digalakan pemerintah. Keberadaannya seolah tak tertandingi meski tak senyaman angkutan umum lainnya. Idealnya L300 hanya untuk mengangkut 16 orang saja. Namun agar mendapatkan keuntungan maksimal, tak jarang supir baru akan berangkat jika kapasitas penumpang sudah melebihi batas angkut maksimal. Hingga berdesak-desakan. Uniknya bagi penumpang yang sudah terbiasa, hal ini sama sekali tidak jadi masalah. Sih kalau misalkan lagi banyak yang naik, terus ke bagian bangku belakang ya, suka gimana ya, desak-desakan gitu. Kadang kalau misalkan pulangnya pagi tuh pengen mintain di depan gitu biar enak aja. Ngerasa ini nggak, ngeri-ngeri sedep nggak waktu kebut-kebutan sopirnya atau gimana? Iya, kadang kalau misalkan di daerah puncak kan itu belok-belok tuh jalannya. Kadang agak takut juga gitu kan, kalau misalkan ngebut. Banyak kok yang sudah memilih moda transportasi ini daripada naik kereta ataupun naik angkutan lain ya. Mereka lebih satu percaya, kalau masyarakat sudah percaya, sudah nyaman, sugestinya bagus sehingga dia akan membawa kenyamanan berkendara menjadi asik. Nah, kalau penumpang udah asik, ini akan terjadi sesuatu kolaborasi antara yang membawa dengan penumpang, udah ada kepercayaan. Kalau udah percaya kita bisa tidur, nyaman aja. Ketangguhan L300 tentu saja tak bisa dipisahkan dengan kehandalan para pengemudinya yang layak mendapat predikat raja jalanan. Selain jago kebut-kebutan dan bermanuver di jalan macet, rata-rata memiliki kemampuan sebagai mekanik lewat belajar secara otodidak. Alhasil dalam kondisi apapun mereka selalu siap, termasuk jika tiba-tiba saja mobil ngadat dan mobil pun mogok. Di Kotak-Katik sebentar saja biasanya L300 sudah akan meluncur kembali di jalanan. Memang berdampaknya pada perawatan mobil. Kita bisa lihat mobil-mobil L300 Sukabumi Bogor atau Cianjur Bogor ini dari sisi perawatan ada yang kurang terperhatikan. Karena mungkin mereka satu yang penting bukan bodi gua, tapi spare partnya ataupun kondisi mobil yang layak jalan. Dan hasil saya naik beberapa kali sih memang lumayan ya, rem mereka terjaga. Saya sempat nanya, ini kanvasnya pakai apa? Ada yang bikin sendiri loh. Jadi mereka bikin kanvas rem itu bikin sendiri. Profesi sebagai supir L300 sudah ditekuni Yadi selama 20 tahun. Suka duka dunia transportasi sudah dirasakannya. Mulai dari sumpah serapah penumpang yang dibawa ngebut, sampai ucapan terima kasih karena diantar selamat sampai tujuan. Tapi menurut Yadi, membawa L300 di musim hujan adalah yang terberat. Apalagi jika tiba-tiba saja mesin mobilnya mogok di tengah jalan. Bisa-bisa ia ditinggalkan para penumpang. Suka dukanya seperti apa sih Kang? Jadi sopir angkot L300 ini? Ya suka dukanya ada masalah aja mobil, apalagi kalau waktu hujan gede ya. Terus kita mogok atau gimana. Yang biasa terjadi itu master coupling yang bawah itu. Kopling bawah itu? Suka terjadi itu ya, ada kebocoran kan itunya si karetnya itu. Itu kan harus cepat-cepat dibenerin, itu kerjaannya nggak lama. Paling memakan waktu itu 10 sampai 15 menit udah sampai. Tapi kadang-kadang penumpang nggak sabaran gitu, pingin pindah ke mobil yang lain gitu. Tapi kita kan udah menjadi resiko lah gitu ya. Tapi ada juga yang setia kayak gitu. Itu yang sering terjadi sama macet mungkin gitu. Lanjut.
Sampai saat ini terdapat kurang lebih 300 armada angkot L300 untuk jurusan Bogor Sukabumi saja. Bisa dipastikan penumpang tak akan mengalami kelangkaan kendaraan, apalagi ada sistem shift antar sopir selama 24 jam penuh. Menjalani shift malam saat mengemudi L300 memiliki kisah tersendiri. Selain rawan mengantuk, rawan pula gangguan dari makhluk halus, seperti yang dialami Yadi beberapa tahun ke belakang. Nah, Akang pernah nganter di malam hari, terus mungkin mengalami satu kejadian mistis tersendiri nggak? Kalau mistis dulu ya, tahun berapa saya juga lupa lagi ya, sekitar tahun 2010-an. Pernah itu udah ada penumpangnya dari Sukabumi. Tinggal ada 7 atau 8 orang. Terus ada yang naik itu di Parung Kuda. Dari stasiun ke tangga ke bawah itu ada yang naik. Perempuan. Nah, udah naik ya udah ya kan yang namanya subuh kan ya. Ada perempuan. Nah, itu yang lainnya pada turunnya semua di Ciawi. Turun Ciawi. Tapi udah di Ciawi, yang perempuan yang tadi naik itu nggak ada, saya juga bingung. Tapi pikiran saya itu, dia itu atau mata saya kan namanya subuh ya. Kadang-kadang kan ada laki-laki juga rambutnya panjang, tapi dipikir-pikir itu emang kayak perempuan. Tapi udah turun di Ciawi nggak ada. Yang satu itu pernah kejadian seperti itu, saya juga kaget ya. Kaget, ya campur apa gimana ya. Kok sampai kepikiran itu orang atau apa gitu. Ya udahlah, biarin mungkin mata saya aja itu yang ini. Dengan semakin banyaknya pilihan angkutan umum, ditambah dengan jalan tol yang terus dibangun pemerintah, lambat laun mulai dirasakan dampaknya oleh para supir mobil setan L300. Jumlah penumpang terus saja berkurang. Hal ini tentu saja berimbas pada jumlah penghasilan para supirnya. Agar tak hancur ditelan zaman, para supir kemudian tergabung dalam paguyuban mandiri untuk membenahi setiap aspek dalam operasional mereka sehari-hari. Tujuannya tentu saja untuk melayani penumpang dengan lebih baik. Prinsipnya kalau buat saya, mudah-mudahan pemerintah bisa melihat ini jadi potensi. Potensi apa? Mereka nih punya kekuatan loh, melek, kuat fisiknya. Nah, stampletnya kalau bisa dibikin pujasera kecil. Jadi masyarakat juga kalau yang datang bisa nunggu dengan nyaman, makan. Kehadiran stamplet dengan manajemen mereka yang sudah merapikan diri seperti itu keren kan. Kalau kadang-kadang kalau pemerintah yang ngatur, kadang-kadang belum tentu pas gitu ya. Jadi kalau mereka yang ngatur sendiri dan ada pengurusnya, ini sudah menurut saya cukup ideal, tinggal dibina aja. Ditambahin fasilitasnya, contoh ada penumpang yang datang atau calon penumpang kita sediakan coffee shop free dari sponsor atau ada dari pemerintah sendiri dan lain-lain. Itu Kang poin-poin dari sebuah paguyuban L300, supir L300. Sarana angkutan umum L300 telah mengukir namanya sebagai angkutan lintas zaman yang melegenda. Kemampuan membaca jalan pintas para supirnya bahkan bisa mengalahkan Google Maps. Semoga saja bisa terus bertahan, tentunya dengan lebih mengedepankan keselamatan dan undang-undang lalu lintas di jalanan.